Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama anna aqlas sahawati yatrudul abda an hadratillahi ta'ala. Wakada dan wakama dan seperti sesuatu anna aqlas sahawati sesungguhnya makan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu syahwat, yaitu yatrudu mengusir atau menolak, ini memakan sesuatu yang diingini oleh nafsu syahwat al-abda kepada seorang hamba an hadratillahi ta'ala daripada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadzalika maka seperti demikian itu mengusir, menolak seorang hamba yatrudu maddur rijli bermula memanjangkan kaki min gairi hajatin daripada tidak ada kebutuhan, yaitu mujami'u su'il adabi mengumpulkan jelek-jeleknya adab. Jamaah sekalian, kemudian yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya di dalam Taurat, di dalam Zabur Sayyidina Daud alaihissalam, di mana kemudian Nabi Allah Daud alaihissalam dikhitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat hadzir wa anzir qaumaka an aqlis sahawat. Ya. Bagaimana Nabi Allah Daud diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperingati daripada kaumnya agar mereka tidak makan sesuatu yang diingini oleh nafsu syahwat. Kenapa? Karena bisa menghijab, menghalangi seseorang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian termasuk bahwasanya memakan sesuatu yang diingini oleh nafsu syahwat itu mengusir, menolak seorang hamba untuk bisa kemudian dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan maksud bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau udah diikutin nafsunya, apa aja pengen dimakan, begitu ya. Gitu, perut udah kenyang, lihat bakso pengen. Itu nafsu tuh. Perut udah kenyang, ngelihat sesuatu yang enak pengen dimakan. Udah kenyang, lihat minuman pengen diminum. Ya, perut udah kenyang, kayaknya enak makan empek-empek nih, makan empek-empek, padahal udah kenyang perutnya. Itu namanya makan mengikuti nafsu syahwat. Maka makan yang seperti itu bisa menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhalanglah orang tersebut daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dia. Kenapa? Karena diikutin nafsunya. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua." Kami ini kaum yang tidak makan kalau belum datanglah lapar. Jadi kalau belum lapar belum makan. Wa idza akalna lam nashba. Dan kalau kami sudah makan, kata Rasulullah, lam nashba, maka kami nggak kenyang. Jadi begitu lagi enak-enaknya makan berhenti. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu nafsu menginginkan lebih, Rasulullah berhenti. Enak amat nih makan nih. Nambah lagi, enak amat, nambah lagi. Itu nafsu yang pengen. Sehingga Rasulullah begitu nafsunya menginginkan untuk nambah lagi, kemudian Rasulullah berhenti dari makannya. Dan tidak makan sebelum lapar. Nah itu namanya aklus sahawat. Makan mengikuti hawa nafsu itu mahjubah, bisa menghalangi seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Dan termasuk daripada yang bisa menghalangi seseorang mendekatkan diri kepada Allah, madur rijli, memanjangkan kaki. Nelonjor, maksudnya artinya apa? Banyak tidur, begitu ya? Gitu, banyak tidur. Malam udah tidur 8 jam, habis subuh tidur lagi, ya gitu. Ntar siang tidur lagi, tidur aja kerjaannya. Gitu. Kalau mau tidur udah kita ajarin. Kalau mau tidur Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, tidurlah di waktu qailulah. Jam berapa itu qailulah? Sekitar jam 11, setengah 12 sampai jam 1, setengah 1. Itu namanya qailulah. Tidur di waktu qailulah. Itu Rasulullah menganjurkan. Gitu. Ulama-ulama kita mengikuti anjuran daripada Rasulullah SAW. Beliau tidur di waktu qailulah. Wa qala aidan, dan juga telah berkata al-Imam, siapa ini? Abdullah ya, al-Imam di atas ya. Dan telah juga berkata al-Imam Sayyidi Ali Al-Khawas, la yablugul muridu, tidak sampai siapa seorang murid maqam sidqi, ke dalam maqam benar, hatta yazida, sehingga tambah. Ini murid fi ta'zimi amrillahi, atau di dalam mengagungkan perintah Allah Ta'ala, wa nahyi, dan larangan Allah. Fayaf'alu, maka mengerjakan ini murid al-mandubah, kepada barang yang disunnahkan, ka'annahu, seperti sesungguhnya yang sunnah, yaitu wajibun wajib. Wayattanibu, dan menjauhi murid al-makruha, kepada yang makruh, ka'annahu, seperti sesungguhnya yang makruh, yaitu haramun haram. Wayattanibul harama, dan menjauhi ini si murid al-harama, sesuatu yang haram, ka'annahu kufrun, seperti sesungguhnya yang haram, yaitu kufrun, kafir. Kemudian guru kita As-Sayyidi Ali Al-Khawas, beliau mengatakan, tidaklah sampai seorang murid ke dalam maqam sidqi, maqam jujur, maqam benar, sehingga tambah di dalam hatinya seorang murid di dalam mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah.
bagaimana cara mengagungkan seorang murid kepada perintah dan larangan Allah, maka dia akan mengerjakan yang sunnah seperti yang wajib. Yang sunnah dia kerjakan seperti yang wajib. Yang makruh dia jauhi seperti menjauhi yang haram. Dan yang haram dia jauhi seperti menjauhi daripada kekafiran. Yang sunnah dia kerjain kayak yang wajib gitu ya. Gitu. Begitu bangun subuh, waduh, nggak sholat tahajud. Beres sholat subuh, tahajudnya diqodho. Boleh, nggak apa-apa. Tahajud diqodho boleh. Ya. Biasa semalam dia zikir, wirid, begitu bangun tidur ketinggalan karena capek barangkali ketiduran. Bangun dia subuh, beres salat subuh dia qodho zikir wiridnya, boleh. Dan itu selalu dikerjakan oleh orang-orang ahli thariqah. Kenapa? Karena mereka yang berjalan di dalam makam thariqah, mereka menjadikan yang sunnah seperti yang wajib. Gitu, ya. Dia jadiin tuh thariqah begitu. Coba ente kalau ente nanti udah masuk thariqah dibaiat tuh sama mursyid. Apa kata mursyid? Wiridannya kalau ditinggalin wajib qodho gitu. Di thariqah udah begitu. Ya. Maghrib kita ngewirid, nggak keburu maghrib, itu wajib tuh. Isya wajib diqodho. Kalau nggak isya nggak keburu malamnya wajib diqodho. Itu dalam thariqah. Kenapa? Karena mereka mengamalkan yang wajib seakan-akan, yang sunnah seakan-akan wajib, gitu. Yang makruh seakan-akan haram, dan yang haram mereka menjauhi seakan-akan menjauhi daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, itu orang thariqah begitu. Ya, enggak tahajud, ketiduran, bangun diqodho tahajudnya. Zikir, ketiduran, bangun diqodho zikirnya dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka menjadikan yang wajib, yang sunnah seperti yang wajib. Wayanwi, dan berniat seorang murid bijami'il mubahati, dengan seluruh yang mubah, khairan, akan kebagusan, payusabu liyusabah, agar diberikan pahala ini si murid, ala dzalika, atas demikian itu, jami'il mubahat. Payanwi, maka berniat seorang murid bin naumi, dengan tidur, fil qailulati, di dalam waktu qailulah, at-taqawwa, berniat kepada agar menjadi kuat, ala qiyamil laili, untuk bangun malam. Maka seorang murid dia akan meniatkan seluruh barang yang mubah. Jadi apa? Yang mubah itu dia kerjain dengan niat. Tidur niat. Itu kan tidur barang mubah. Makan barang mubah. Begitu mau makan niat. Mandi mubah. Begitu mau mandi niat. Minum mubah. Mau minum niat. Ya. Niat dia niatin. Begitu mau dia tidur waktu qailulah, dia niat, ya Allah, saya niat tidur ini agar saya nanti kuat bangun malam, bisa tahajud, nanti bangun malamnya qiyamul lail, ya, nggak banyak tidur malamnya, kuat. Saya niat, ya Allah, tidur saya adalah untuk agar saya kuat beribadah, maka tidurnya jadi ibadah. Liyusaba ala dalika, diberikan pahala. Gitu ya. Tuh. Tidur. Ya. Nah, ini sejalan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, kam min a'malid dunya tasiru min a'malil akhirati bi husnin niyah. Berapa banyak, kata Rasulullah, pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat dengan sebab niatnya bagus. Tidur itu pekerjaan dunia, makan itu pekerjaan dunia, minum itu pekerjaan dunia. Kalau niatnya bagus,
maka makannya, minumnya jadi amal akhirat. Jadi pekerjaan akhirat. Berarti kalau pekerjaan akhirat menjadi amal akhirat, maka amalnya, pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran, diberikan pahala. Liusaba ala dalik. Gitu ya. Niat dia. Wa yatanawalu ba'dos sahawati, dan mendapatkan si murid akan setengah yang diinginkan nafsu syahwat, limudawati nafsihi, untuk mengobati dirinya si murid, idza nafarat, apabila lari ini nafsu minal ibadati, daripada ibadat, bil kulliyati, dengan keseluruhan. Begitu Cip. Jadi begitu kita minum madu, gitu ya, madu campur sama telur ayam kampung, misal madu dicampur dengan telur ayam negeri, ditambah lagi pakai jinten hitam, tambah lagi pakai habatus sauda, begitu. Ngikutin nafsunya dia makan madu, ngikutin nafsunya dia makan telur. Untuk apa? Limudawati nafsihi, untuk mengobati dirinya. Kenapa? Karena kalau dia nggak makan mengikuti nafsunya, nafarat nafsuhu, maka nafsunya, jiwanya, nafsunya lari daripada ibadah. Tahu nggak maksud lari? Begadang semalaman, ibadah, zikir, begitu ya. Sholat tahajud semalaman, kuprak gitu. Zikir, begitu bangun, begitu beres subuh, ngerentak nggak badan? Ngerentak. Kalau enggak diikutin nafsunya, makan minum madu sama telur ayam kampung, nafarot, maka nafsunya bakal lari. Kalau lari nafsunya, badan jadi apa? Lemas. Lemes amat, sakit badan. Timbulnya kalau nafsunya udah lari. Kita kalau lagi semangat ibadah kan apa? Karena nafsunya lagi semangat tuh. Tapi kalau nafsunya nggak didoping, waduh, sakit kita, lemes, nafsu. Nah makanya didoping tuh nafsunya. Kenapa dia makan, niatnya makan minum madu, makan yang bergizi, makan yang enak, limudawati nafsihi, untuk ngobatin dirinya agar nafsunya nggak lari dari ibadah. Jadi nafsu semangat lagi, seger lagi, begitu. Gitu. Ulama-ulama kita begitu, ulama kita. Ya, gitu, makan enak. Kenapa? Mudawati nafsihi, ngobatin dirinya biar nanti ibadah diseger lagi. Karena kalau nafsunya nggak diikutin sedikit, bahaya nafsunya. Lari nanti nafsunya. Gitu. Sekedarnya aja diikutin ya. Fa inna lisana halin nafsi, maka sesungguhnya lisan, keadaannya jiwa, yaitu yaqulu, berkata ini lisanu halin nafsi li sahibiha, kepada orang yang mempunyai jiwa. Kun ma'i, adalah kamu, ma'i, beserta aku, fi ba'di agrodi, di dalam setengah keinginanku, wa illa, dan jika tidak kau mengikuti keinginanku, sorok tuka, maka aku akan menendangmu. Itu kata diri, kata nafsu kita. Ikutin gua ya, gua pengen minum madu sama telur, gua pengen makan daging kambing, gua pengen makan kata nafsu dong. Gua pengen makan daging kambing, gua pengen minum susu, gua pengen minum yang enak-enak, ikutin ya, dikit aja ikutin, nggak perlu banyak-banyak kan nafsu, dikit aja ikutin keinginan gua. Kalau lo nggak ngikutin keinginan gua, kata nafsu, sorok atuka, gua tendang lo. Gitu. Mananya mananya ditendang. Udah, kalau bangsa aja kita ditendang, ditendang sama nafsu, lemes, begitu ya. Tuh. Makanya apa kata Rasulullah? Ya. Yang bisa mampu nikah, nggak mampu beli mas kawin buat nikah, puasa.
Kenapa? Karena puasa itu melemahkan daripada nafsu. Jadi nafsu itu kalau nggak dikasih makan minum lemah, lemes dia. Lemah tuh nafsu. Gitu ya. Sama. Kalau lemas nanti ibadahnya lemes. Maka apa? Doping nafsunya dengan makanan yang bersahwat. Tapi niatnya agar mengobati dirinya, agar dia bisa rajin ibadah, semakin kuat ibadah. Itu namanya doping. Gitu ya. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu ya yatanawalu ba'dos sahawat, yanwi berniat seorang murid bilibasis siyabil fakhirati, dengan memakai baju yang mewah, izharu ni'matillahi ta'ala, untuk menampakkan nikmat Allah ta'ala, dunal huzujin nafsaniyati, bukan menampakkan bukan menampakkan nasib baik dirinya. Gitu ya. Ada seorang murid pakai pakaiannya mewah, jubahnya jubah yang harga jutaan, sarungnya sarung BHS. Ya, ada yang lebih mahal dari BHS tuh. Apa namanya? Saya pernah dengar tuh. Tamar. Hah? Tamar. Ada dari Tamar lagi. Hidayat ya. Ada lagi. Harganya bisa sampai 3-4 juta itu sarung. Waduh. Ada orang pakai sarung mewah. Jubahnya mewah. Sorbannya mewah. Kopiahnya mewah. Apa niatnya dia pakai itu jubah pakaian yang mewah? Izharu ni'matillah, untuk menampakkan nikmat Allah. Gitu. Begitu ya? Iya. Nampakkan nikmat Allah. Nikmat Allahnya kelihatan. Oh, mewah. Ya. Itu bukan untuk sombong dan bukan untuk menampakkan hujujin nafsaniyah. Nampakin, oh, gua alhamdulillah nih, ya. Nasib gua baik. Nasibnya bagus. Ya, segala macamnya ada, baju bagus, segala macam bagus. Bukan itu tunjukkan, tapi menunjukkan dia pakai pakaian mewah itu untuk menunjukkan nikmat Allah kepada makhluk Allah. Untuk menghormati ilmunya. Ilmunya dia hormatin. Bagaimana menghormati ilmu? Dengan berpakaian bagus. Itu namanya menghormati ilmu. Gitu ya. Wa kadzalika wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, minggu yang kemarin sudah kita bahas bahwa ya, di dalam mazhab Syafi'i, begitu ya, mazhab apa ya? Mazhab Imam Syafi'i disebutkan bahwa ya, yang dihitung di dalam kewajiban zakat adalah nisab dan haul. Di dalam kewajiban zakat tidak dihitung balik, tidak dihitung apa? Orang berakal atau tidak berakal, orang bodoh. Jadi walaupun ada bayi tapi hartanya banyak, kata Imam Syafi'i, ini bayi wajib zakat. Ada orang gila punya harta banyak, perusahaan usahanya banyak, ini orang gila wajib zakat. Ada orang idiot, orang bodoh, tapi harta warisannya banyak, kata Imam Syafi'i, ini orang wajib zakat. Siapa yang wajib ngeluarin? Walinya, yang ngurus daripada hartanya orang tersebut, itu yang wajib ngeluarin zakatnya. Gitu ya. Itu kemarin begitu ya pembahasannya ya. In kana yaro, jika ada ini si wali, yaitu yaro, beriktikad ini si wali, ayatakidu, tegasnya beriktikad ini si wali, dalika, demikian itu wajib zakat kasyafi'in,
seperti Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i tetap wajib zakat. Wa illam yakunil maula alaihi yarahu. Walaupun tidak ada siapa maula alaih. Siapa maula alaih yang diurus? Siapa yang diurus? Tadi anak kecil tuh, bayi, orang gila, orang bodoh, orang idiot, namanya maula alaih. Walaupun si maula alaih yarahu, dia tidak beriktikad Imam Syafi'i. Anak kecilnya bermazhab Hanafi, walinya Syafi'i, maka yang dipakai mazhab walinya yaitu Syafi'i. Wajib walinya ngeluarin zakat. Walaupun yang punya hartanya maula alaihnya yaitu Hanafi. Gitu ya. Tetap. Jadi patokannya apa? Patokannya adalah di wali. Bermazhab apakah dia si wali tersebut? Kalau mazhabnya Syafi'i, maka wajib si wali mengeluarkan zakat. Gitu ya. Kalau Hanafi nggak wajib Hanafi. Idil ibratu bi'aqidatil wali, karena bermula patokan yaitu bi'aqidatil wali dengan akidah dan daripada i'tiqadnya si wali. Kalau walinya beriktikad dengan Imam Syafi'i, maka wajib zakat. Gitu ya. Fa idza lam yahruza, maka jika tidak mengeluarkan seorang wali akan zakat wa talipal malu, dan rusak apa harta qabla kamalil maula alaihi, sebelum sempurna atau balik maula alaihi, sakotot maka gugur ini zakat anhu daripada maula alaihi. Idla yukhatabu, karena tidak dikhitab ini si maula alaihi bil ikhraji, dengan mengeluarkan zakat qabla kamalihi, sebelum sempurnanya ini maula alaihi. Wa dominal waliyu, dan bertanggung jawab siapa wali in qasura, jika teledor ini si wali. Sekarang bagaimana kalau si wali enggak ngeluarin zakatnya? Udah nyampe nisabnya, udah haul. Dia yang ngurus harta bayi tersebut, anak kecil tersebut dia yang ngurus, enggak dikeluarin zakatnya. Enggak lama talipal malu, hartanya rusak. Gitu ya. Enggak dikeluarin, ntar aja dah keluarinnya dah. Kalau ini anak udah balik, ntar aja dah, tahun besok kalau ini anak udah balik. Ntar aja lah kalau tahun besok, orang ini anak kalau udah balik. Nungguin balik, nungguin tamal, nungguin sempurna, nungguin balik. Tahu-tahu ini harta rusak. Ada yang garong, kebakar, ke bawah banjir, begitu ya, ke bawah bencana, rusak ini harta. Maka dominal wali, maka wali bertanggung jawab untuk mengganti yang hilang. Tapi si anak kecil tersebut nggak bertanggung jawab. Kenapa? Karena apa? Qoblal kamal. Karena dia belum balik. Jadi yang wajib bertanggung jawab adalah si wali. Dia wajib ganti itu yang rusak. In qasura, tapi syaratnya kalau teledor ini si wali. Naam. Ya, katanya. In kana takhiruhu, jika ada apa mengakhirkan daripada ini. In kana takhiruhu, jika ada mengakhirkannya wali, khaufan, karena takut, min tagrimil hakim, daripada mendendaknya hakim al-Hanafi, bangsa Hanafi, lahu kepada wali, idza balagul maula alaih, apabila telah sampai apa maula alaih, wa qallada, dan mengikuti ya ini si wali Aba Hanifah kepada Aba Hanifah, kana dzalika udron, maka ada apa dzalika demikian itu qallada Aba Hanifah, yaitu udron, menjadi udur. Sekarang bagaimana kalau walinya diakhirkan, antar aja deh zakatnya enggak dikeluarin. Kenapa? Karena takut didenda oleh mazhab Hanafi.
Kebetulan pemerintahannya bermadzhab Hanafi. Kalau ini zakat si anak bayi dia keluarin, maka dia kena denda. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi nggak sah mengeluarkan zakat anak yang masih kecil belum balik. Kalau memang ada zakatnya kumpulin, nggak wajib dikeluarin. Nanti dikeluarinnya kalau ini anak yang punyanya udah balik. Wali cuman sekedar ngurus harta, tidak berhak mengeluarkan zakat. Itu kata mazhab Hanafi. Maka ketika dia tidak mengeluarkan zakat ini wali, kemudian tahu-tahu hartanya digarong orang, hartanya dibawa banjir, hartanya kebakaran misalnya, maka ini disebut dengan udzur, bukan teledor. Maka si wali nggak wajib ganti. Kenapa? Karena udzur. Karena kebetulan pemerintahannya adalah mazhab Hanafi. Begitu ya. Fal aula, maka bermula yang lebih utama hina ilahu bagi wali. Hina idin, ketika itu ini udzur, ayyajma'a, bahwasanya mengumpulkan ini si wali, ma akan sesuatu wajib yang wajib alaihi, daripada ini maula alaih, minaz zakawati, daripada zakat-zakat ilal kamali, sampai sempurna. Maka ketika itu si wali yang paling bagus adalah zakatnya dia pisahin, dikumpulin. Pisahin, ini zakatnya nih 10 juta, ambil, masukin ke tempat, atau kalau sekarang mah rekening dah, masukin ke rekening yang khusus buat rekening zakat, simpen. Nah, itu yang lebih bagus tuh. Tahun depan zakatnya ada lagi 10 juta, ambil lagi, pisahin, masukin lagi ke rekening zakat. Truk. Nanti begitu ini anak udah sempurna, udah balik, ambil tuh zakat semuanya, kasihin tuh zakat kamu tuh selama kamu belum balik. Sekarang keluarin zakatnya, begitu. Itu dalam mazhab Hanafi. Gitu ya. Fa'il lam yakun takhiruhu, maka jika tidak ada apa mengakhirkannya wali, li khaufi dzalika masalan, karena takut demikian itu, tagrimil hakim, masalan umpamanya haruma alaihi, maka haram ini mengakhirkan alaihi kepada wali. Sekarang kalau nggak ada udzur, gitu ya, mazhabnya Syafi'i, hakimnya Syafi'i, nggak ada udzur, dientar-entarin aja, entar aja dah. Kalau nunggu ini anak udah balik, itu hukumnya haram. Untuk wali haram. Kalau dia tidak punya udzur. Gitu, mazhab Syafi'i, hakimnya Syafi'i, dientar-entarin zakatnya, maka hukumnya haram bagi si wali, bukan haram bagi maula alaih. Begitu ya. Gitu. Wallahu a'lam. Pas Terus sekalian, hari ini kita tutup pengajian sementara. Ya, kita tutup dengan sama-sama kita baca istighosah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Gitu. Itu nanti dibagiin tuh istighosahnya ya. Boleh nanti dibaca di rumah masing-masing, silahkan ya. Tapi istighosahnya ini jangan panjang-panjang aja, jangan panjang ya. Gitu. 3 aja udah ya. 3. Yang di atas 10 baca 11, begitu ya. Yang 3 kita baca 3, yang di bawah 10 kita baca 3, begitu aja ya. Gitu. Insyaallah biar cepat beres istighosahnya ya jamaah sekalian ya. Gitu ya. Sama-sama kita tutup pengajian ini dengan kita membaca istighosah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah